Kebersamaan Dean Henderson dan Manchester United nampaknya akan segera berakhir. Sang kiper memutuskan untuk cabut secara permanen dari Old Trafford di musim panas nanti. Henderson merupakan salah satu kiper didikan Akademi Manchester United. Di era Ole Gunnar Solskjaer, sang kiper sempat menjadi kiper utama Setan Merah menggusur De Gea. Namun 2 tahun terakhir ia gagal mempertahankan posisinya di skuad Manchester United. Alhasil di musim ini ia dipinjamkan ke Nottingham Forest selama 1 musim. Dilansir The Athletic, Henderson kemungkinan besar tidak akan kembali ke Manchester United di musim panas nanti. Sang kiper memutuskan untuk cabut secara permanen di musim panas nanti. Laporan tersebut mengklaim bahwa Henderson sudah memantapkan hati untuk tidak lagi memperkuat Manchester United di musim depan. Ia memutuskan cabut karena ia tidak mendapatkan jaminan jam bermain dari Erik ten Hag. Sang manajer ingin ada persaingan terbuka untuk menjadi kiper utama Setan Merah. Sementara Henderson butuh jaminan jam bermain karena ia menargetkan tampil di Euro 2024 bersama timnas Inggris. Alhasil ia memutuskan pergi. Laporan tersebut mengklaim bahwa Henderson kemungkinan besar akan tetap bertahan di Nottingham Forest di musim depan. Ia mendapatkan garansi jam bermain dari Steve Cooper. Manajer Forest itu sangat terkesan dengan penampilan sang kiper. Di sisi lain, Henderson nyaman bermain di Forest karena timnya selamat dari degradasi musim ini, jadi ia bisa unjuk gigi di musim depan. Manchester United sendiri dikabarkan sudah siap untuk berpisah dengan Henderson di musim panas nanti. Tebusan sekitar 20-30 juta pounds ditargetkan Manchester United untuk diraih dari penjualan Henderson nanti. Pengusaha asal Qatar, Sheikh Jassim mengajukan penawaran kelima untuk membeli salah satu klub besar Premier League yaitu Manchester United. Sebelumnya, Sheikh Jassim telah mengajukan penawaran keempat untuk menguasai Manchester United. Namun pemilik Manchester United yang sekarang yaitu keluarga Glazer lebih condong melepaskan Manchester United ke Jim Ratcliffe. Dilansir dari Metro, Selasa tanggal 30 Mei tahun 2023, Sheikh Jassim sedang mempertimbangkan untuk mengajukan penawaran kelima. Selain itu juga, pengusaha asal Qatar itu harus melebihi penawaran yang diajukan oleh Jim Ratcliffe yaitu 5,5 miliar pound sterling atau setara dengan 101 triliun rupiah. Dengan lolosnya Manchester United ke Liga Champions musim depan, jika Manchester United dimiliki oleh Sheikh Jassim, maka ia diperkirakan akan mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mendatangkan pemain yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Selain itu, penggemar Manchester United akan merasa senang jika Setan Merah dimiliki oleh pengusaha berusia 63 tahun tersebut. Pasalnya ia berjanji akan mendatangkan pemain-pemain berkualitas ke Old Trafford untuk mengembalikan kejayaan Manchester United. Pelatih asal Belanda itu sebetulnya ingin mendatangkan pemain-pemain yang berkualitas seperti Harry Kane, Kylian Mbappe atau Victor Osimhen untuk mengisi kekosongan di posisi penyerang. Seperti diketahui sebelumnya, penggemar Manchester United sempat mendemo keluarga Glazer untuk segera menjual Manchester United ke pihak lain. Pasalnya selama Manchester United dipegang oleh keluarga Glazer, Manchester United sangat minim prestasi. Secara belak-belakan Erik ten Hag mengatakan bahwa Manchester United membutuhkan penyerang Tottenham Hotspur, Harry Kane. Manchester United mulai bergerak aktif menjelang dibukanya bursa transfer musim panas 2023. Juara 20 kali Liga Inggris tersebut berniat untuk memperkuat skuad untuk musim depan. Lolos ke Liga Champions musim depan dan berambisi menjadi penantang gelar Liga Inggris tahun 2023 sampai tahun 2024 tentu membuat Manchester United berbenah. Oleh karena itu, kualitas skuad Manchester United saat ini perlu ditingkatkan demi meraih kesuksesan musim depan. Salah satu fokus utama yang bakal dibenahi adalah departemen lini serang. Semenjak melepas Cristiano Ronaldo pada akhir 2022, praktis Manchester United hanya mengandalkan Marcus Rashford sebagai penyerang. Tercatat Rashford mampu mengukir 30 gol dari 55 laga di lintas kompetisi pada musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Wout Weghorst yang didatangkan pada jendela transfer musim dingin 2023 tidak banyak memberikan pengaruh yang signifikan di lini depan. Apalagi Anthony Martial yang tampil angin-anginan meski kerap diberi kepercayaan oleh Erik ten Hag. Penyerang baru yang klinis jelas dibutuhkan oleh Erik ten Hag demi mengurangi beban kerja dari Rashford. Spekulasi yang berembus belakangan mengarah kepada penyerang Tottenham Hotspur, Harry Kane. Setan Merah memang sudah lama membidik Kane untuk dijadikan penyerang andalan mereka.
Namun, sampai saat ini transfer Kane ke Old Trafford tidak pernah kesampaian meski ketertarikan mereka sudah ada kala Sir Alex Ferguson masih menjabat sebagai pelatih. Ten Hag sendiri mengakui jika timnya butuh penyerang sekaliber Harry Kane yang memiliki ketajaman di lini depan. Kami membutuhkan Harry Kane, apakah itu keluar dari skuad kami sendiri atau kami harus merekrutnya, kata Ten Hag. Harry Kane sendiri diyakini bakal menjadi salah satu komoditas panas pada bursa transfer musim panas tahun ini. Di Liga Inggris, Kane tercatat membukukan 30 gol, di belakang Erling Haaland yang dijagokan meraih gelar sepatu emas musim ini. Adapun peluang Manchester United cukup terbuka dalam mengamankan Harry Kane. Pasalnya, status setan merah yang lolos ke Liga Champions musim depan diyakini bakal sulit ditolak. Apalagi Spurs bakal absen di kompetisi Eropa pada musim 2023. Ada kabar menarik datang dari Manchester United. Klub berjuluk Setan Merah itu berpotensi berpisah dengan Fred di musim panas nanti. Fred merupakan salah satu pemain yang sudah cukup lama memperkuat Manchester United. Ia direkrut Jose Mourinho dari Shakhtar Donetsk di tahun 2018 silam. Sempat mengalami kesulitan, namun Fred menjadi pemain andalan Manchester United. Sang gelandang kerap memberikan performa yang apik bagi Setan Merah. Namun Manchester Evening News mengklaim bahwa Manchester United berpotensi kehilangan Fred. Sang gelandang dilaporkan kini jadi incaran Fulham. Menurut laporan tersebut, Fulham sangat tertarik untuk mendapatkan jasa Fred di musim panas nanti. Marco Silva sangat menyukai karakter Fred. Ia percaya sang gelandang bisa memberikan dampak yang besar bagi The Cottagers. Itulah mengapa Silva sedang mengupayakan agar Fred mau pindah ke klubnya di musim panas nanti. Laporan yang sama mengklaim bahwa Silva benar-benar serius untuk membajak Fred di musim panas nanti. Seusai pertandingan Manchester United versus Fulham kemarin, Silva dilaporkan menunggu Fred di luar stadion. Ia sempat mencegat Fred dan berbicara sejenak dengan sang gelandang. Silva diyakini sedang merayu Fred agar sang gelandang mau bergabung dengan timnya di musim panas nanti. Laporan yang sama mengklaim bahwa Manchester United tidak akan menghalangi kepergian Fred di musim panas nanti. Erik ten Hag berencana untuk meremajakan lini tengahnya sehingga Fred boleh cabut di musim panas nanti. Setelah memastikan finish posisi 3 klasemen Liga Inggris 2023 dengan mengalahkan Fulham di pekan terakhir, Manchester United punya satu misi terakhir. Manchester United bakal bersua rival sekota Manchester City pada final Piala FA 2023 di Stadion Wembley pada tanggal 3 Juni nanti. Manchester City sendiri merupakan juara Liga Inggris musim ini, sehingga anak asuh Pep Guardiola di atas kertas lebih diunggulkan pada final Piala FA. Namun manajer Manchester United, Erik ten Hag menolak rendah diri. Sebaliknya, ia begitu percaya diri Manchester United bisa menjadi juara Piala FA. Dia mengingatkan bahwa Manchester United pernah mengalahkan Manchester City di Liga Inggris pada bulan Januari lalu dengan skor 2-1. Lebih dari itu, menurut Erik ten Hag, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi, sehingga tentunya Manchester United dapat mengalahkan Manchester City. Saya pikir Anda selalu memiliki peluang dalam sepak bola. Sejarah menunjukkan kami bisa mengalahkan mereka pada Januari, ujar Erik ten Hag. Erik ten Hag semakin pede lantaran menurutnya Manchester United dalam kondisi terbaik saat ini. Kami sedang dalam kondisi terbaik saat ini, tapi masih ada peluang menjadi juara dan kami harus kejar peluang itu, ujar Erik ten Hag. Sir Jim Ratcliffe dilaporkan masih menjadi kandidat utama untuk menyelesaikan pengambilalihan Manchester United, meskipun tidak ada kemajuan yang berarti. Miliarder Inggris itu diyakini hanya mencari saham pengendali Manchester United pada saat ini, yaitu sekitar 51%. Sehingga keluarga Glazer berpotensi tetap berada di klub dengan kepemilikan saham minoritas 20%. Sedangkan tawaran dari Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani dikatakan untuk 100% klub. Tawaran itu akan membuat keluarga Glazer mengakhiri hubungan mereka dengan Manchester United. Pekan lalu, ada dugaan penawar yang dipilih untuk pemilik baru Manchester United hampir diumumkan, namun, belum ada perkembangan serius selama sekitar 7 hari terakhir. Menurut Sky Sports News, direksi Manchester United mengadakan pertemuan pada Kamis, tanggal 25 Mei tahun 2023, lalu untuk membahas situasi pengambilalihan, namun, keputusan akhir mengenai penawar yang disukai belum dibuat.
Laporan tersebut mengklaim Sir Jim Ratcliffe masih menjadi kandidat utama untuk membeli Manchester United. Tapi, Sheikh Jassim tetap menjadi kandidat meskipun ada klaim baru-baru ini bahwa telah mengurungkan niatnya. Sheikh Jassim diduga awalnya diberitahu bahwa harga yang diminta untuk Manchester United adalah 5,2 miliar pound. Namun, keluarga Glazer kemudian menaikkannya menjadi 6 miliar pound, yang membuat penawar mempertimbangkan posisinya. Bankir Qatar tersebut dikatakan sangat ingin menjadi pemilik klub Liga Inggris. West Ham United dilaporkan diidentifikasi sebagai alternatif jika gagal mendapatkan Manchester United. Tawaran Sir Jim Ratcliffe diperkirakan melibatkan klausul yang akan membuatnya membeli sisa saham Manchester United yang dimiliki oleh keluarga Glazer setelah 3 tahun. Tawaran dari Ineos diperkirakan bernilai sekitar 5,5 miliar pound untuk Manchester United. Tawaran itu masih kurang dari harga 6 miliar yang diduga ditetapkan oleh keluarga Glazer. Pemilik saat ini juga terbuka untuk membawa investasi minoritas, tapi, tampaknya Ratcliffe dan Sheikh Jassim akan saling berhadapan untuk menyelesaikan pengambilalihan. Performa Manchester United meningkat musim 2023, di bawah asuhan manajer Erik ten Hag. Manchester United mengakhiri paceklik trofi selama 6 tahun ini. Manchester United memenangkan trofi Carabao Cup. Selain itu, mereka juga berpeluang untuk meraih gelar juara Piala FA jika mampu mengalahkan Manchester City di final pada tanggal 3 Juni. Selain itu, Manchester United juga telah mengamankan posisi 4 besar di klasemen Liga Inggris. Dengan demikian, Manchester United akan kembali berkompetisi di Liga Champions.